ke kamar pengantin bersama Suzy hari ini. Beraninya dia? Jika dia berani mengacau, Tuan bisa marah. Kupotong dia. Apa kamu cemburu? Hei, ayo kita pergi ke keluarga Su. Long Shuai, biarkan aku membantumu menanggalkan pakaian. Oh, jangan, jangan. Jangan tergesa-gesa, kenapa aku tidak memijatmu dulu? Berikan aku pijatan. Aku lihat dirimu terlalu gugup. Aku akan menangkanmu dulu, ayo rebahan dulu terus aku pijat. Sebenarnya ini adalah trik Fang Xiaolong. Sebenarnya ia gak ada niat kok buat macam-macam. Hanya saja dia gak mau keluarga wanita itu berpikir tidak-tidak. Jadi ia mau aja tadi. Dan benar saja, akhirnya wanita itu langsung tertidur dengan trik pijatan yang dilakukannya. Lalu setelah ia pastikan ia sudah tidur, ia pun langsung beranjak pergi dari kamar itu. Untuk menemui King Feng, ia gak mau King Feng marah padanya dan berpikir ia sudah meniduri Suzy. Bos, apa yang harus dilakukan sekarang? Masuk dalam mobil dan tunggu dia di sini. Jika dia tidak keluar malam ini, aku tidak akan membiarkan dia memiliki keturunan. Hei, sepertinya bos sangat tertarik pada Xiaolong, sangat marah. Wah, aku tak menyangka orang dewasa juga akan emosional, dan dia akan cemburu seperti wanita kecil. Jarang sekali. Sudah lama sekali bos, apakah kita masih menunggunya? Tunggu. Bahkan jika menunggu sampai subuh. Ah, Bos Feng, itu Xiaolong? Bagaimana? Rasanya Nyonya Long Shuai, luar biasa. Saya hanya bercanda. Beraninya kamu memindahkan Nyonya Long Shuai. Saya hanya setuju, lalu saya menggunakan teknik khusus untuk memijat Suzy. Lalu menunggu sampai dia tertidur, saya baru saja keluar. Ah. Pijat? Di mana kamu menekan? Hanya bahu dan bagian tubuh lainnya yang tidak bergerak. Cie, apakah kamu cemburu? Jangan khawatir. Itu ada di hatiku, hanya kamu kok. Ayo naik ke mobil. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan sisik naga pedang hari ini? Aku juga tidak tahu. Saat melihat Yun Jun yang ingin menindasmu, aku mencabutnya dengan marah. Mungkin inilah kekuatan cinta. Jika kamu terus menjijikan, keluar dari sini. Tapi kamu belum memberitahu aku. Apa yang terjadi dengan perjamuan kenegaraan? Kamu hanya perlu memainkan peran Long Shuai dengan baik. Adapun perjamuan kenegaraan, bukan sesuatu yang harus kamu pedulikan. Tidak, aku hampir mati untukmu hari ini. Kamu masih berbicara kepadaku dengan sangat serius. Aku sangat sedih. Apakah kamu sudah selesai? Kamu sama sekali tidak merasa kasihan padaku. Hatiku? Sakit hati? Aneh sekali bisa lulus ujian hari ini. Dua orang ini, Yang Siki dan Yun Junyang, jelas sekali mereka datang dengan persiapan, wajah putih, orang jahat, pria itu jahat. Pedang skala naga memang sesuatu yang tidak kuduga. Namun fakta bahwa pedang itu ada di tangan mereka, sudah cukup membuktikannya. Long Shuai diplot melawan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana menghadapinya, itu urusanmu. Aku lelah, aku ingin tidur, dan saat ingin pergi tidur lalu Fang Xiaolong pun mendapat telepon dari ibunya, jika besok hari ulang tahun kakeknya. Katanya keluarganya akan merayakan ulang tahunnya, jadi ia disuruh datang juga. Apa-apa, ulang tahun kakekku besok. Ibuku ingin merayakan ulang tahunnya. Aku belum tahu apa yang harus dipersiapkan. Kenapa kamu tidak menemaniku membelinya? Kenapa aku harus ikut denganmu? Dan tidakkah kamu berpikir, begitu pada saat kritis ini, betapa bahayanya jika aku keluar sendirian? Dan bagaimana jika aku dilihat oleh Pangeran Yun nanti? Maka itu akan gagal. Jauh lebih aman, jika kamu di sisiku. Kamu benar, kalau begitu aku akan pergi bersamamu besok. Benar cepat atau lambat, orang tua harus tutup mulut.
Akhirnya, Zuzi bangun dari tidurnya, dan dirinya kaget, ternyata Long Shuai sudah pergi meninggalkannya, bahkan dirinya tidak disentuh sama sekali, karena ia yang diajak tidurkan bukan Long Shuai asli. Dan untuk saja Fang Xiaolong ini gak otak mesum juga orang. Akhirnya ibunya yang mikir anaknya udah selesai melayani Long Shuai menghampirinya, tanyain gimana kabarnya, dasar ibu yang gak ada akhlak. Long Shuai sudah pergi, dia tidak menyentuhku sama sekali tadi malam. Dia membuatku sengaja tertidur, dan meninggalkanku. Nak, aku memintamu melayani Long Shuai. Kenapa kamu tertidur? Seperti Long Shuai sama sekali tidak bernafsu, aku agak mempermalukan diriku sendiri. Oke tidak apa-apa, mari kita bicarakan tentang itu setelah jamuan kenegaraan selesai. Di sisi lain, Fang Xiaolong yang akan pergi ke pesta ulang tahun kakeknya. Dia ditemani sama Jenderal King Feng. Apa jika aku membawa pulang pacar cantik? Ibuku pasti sangat senang. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menjadi pacarmu? Lalu sebelum menemui pesta kakeknya, mereka pergi ke sebuah toko berlian yang sangat mahal. Fan Xiaolong pun sangat kampungan sekali tingkahnya, karena baru pertama kali ke toko mahal seperti itu. Aku tidak menyangka toko ini semahal itu. Bahkan, yang termurah pun, harganya puluhan ribu. Giok di toko kami semuanya dirancang oleh desainer terbaik, jadi tentu saja mahal, kalau mau beli yang murah. Kalau keluar, belok kanan, ada toko aneka merek giok murah di sana, lebih dari 100 buah. Penjaga toko itu pun sangat meremehkan mereka, padahal dia gak tahu siapa yang ada di depannya, ya mungkin karena sikap norak Fang Xiaolong itu sih. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak mampu membelinya. Jika Anda mampu membelinya, apakah menurut Anda, puluhan ribu yuan, untuk sepotong batu giok itu mahal? Apa yang kami layani di sini, tapi mereka semua adalah klien bernilai puluhan juta dolar. Jika Anda tidak mampu membelinya, pergi sekarang, jangan tunda urusan saya. Anda meremehkan orang lain. Menurut Anda siapa itu anjing? Bukankah, kamu hanya asisten toko lusuh, yang menjual batu giok? Apa yang kamu bicarakan? Saya sekarang adalah pelanggan. Pelanggan adalah Tuhan, dan Anda hanya melayani Tuhan. Bisakah Anda memperjelas posisi Anda? Pelanggan memang Tuhan, tapi kami melayani puluhan juta pelanggan. Orang-orang seperti Anda, memang di luar kemampuan layanan kami. Bagaimana jika Anda tidak mampu? Cepat pergi dan ucapkan selamat tinggal, tunda bisnis saya. Hubungi saya manajer toko Anda, saya tidak percaya lagi. Saya tidak bisa berurusan dengan Anda hari ini. Siapa meneleponku? Manajer toko, lihatlah dua orang malang ini. Lupakan saja, jika kamu tidak punya uang. Dia juga main-main denganku kami di sini. Bahkan manajer itu pun merendahkan mereka berdua juga, bahkan kalau gak mau keluar, nanti dipanggil petugas keamanan. Melihat perlakuan itu, Fang Xiaolong begitu marah, karena begitu direndahkan. Namun penjual itu masih saja meremehkannya, katanya harga batu giok di sana harganya puluhan dolar, jadi gak usah menhayal kalau ingin beli di sana. Lalu Fang Xiaolong pun berkata, bahkan jutaan dolar pun dia mampu, jangankan puluhan dolar. Mendengar perkataan justru semakin diremehkan lagi. Katanya jika dia punya puluhan juta dolar, dia siap memuaskan permintaannya, apapun yang mereka suruh, akan dituruti olehnya. Jenderal King Feng yang udah geram, lalu memberikan kartu AM-nya padanya. Katanya, di kartu itu ada 1 miliar dolar. Ambil saja kartu rusak pemandian yang rusak, katakan 1 miliar di dalamnya. Apakah kamu sedang bermimpi? Jika emang ada 1 miliar di kartu ini, aku berlutut melayanimu. Ini yang kamu katakan. Tentu saja, bukan hanya dia yang berlutut untuk melayanimu, aku bahkan bisa menjadi bangkumu. Benarkah? Jika memang begitu, maka aku harus merasakan itu. Apakah bangku manusia ini nyaman? Apakah kamu pikir benar-benar ada 1 miliar di kartu ini? Kalau tidak percaya, lihat saja. Periksa saja dan bagaimana kamu berpura-pura. Lalu penjual itu pun periksa kartu itu, dan setelah diperiksa, betapa kagetnya ternyata di kartu itu ada lebih dari 1 miliar. Bahkan total saldonya 10 miliar. 10个亿呀！看清楚了，是不是10个亿啊？是。
Jika benar, maka Anda menjadi bangku manusia untuk saya, dan Anda berlutut untuk saya. Apakah layanan oke? Pelanggan yang terhormat, saya baru saja bercanda. Saya tidak bercanda. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan mengeluh kepada Anda. Ketika saatnya tiba, kalian semua harus keluar dari sini. Hei, jangan, saya ambil. Mengapa? Jangan beritahu saya, bangku manusia ini sangat nyaman. Bawakan saya batu giok termahal di toko Anda. Ingatlah untuk berlutut. Pak yang baik, bungkus ini untukku. Ingat, lebih baik berlutut. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mari kita lihat, apakah kamu berani memandang rendah orang lain di masa depan. Ya, aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Silahkan. Tuan, ayo pergi. 1 miliar, benar-benar luar biasa. Hahaha. Perjamuan kenegaraan, Pangeran Cilik akan datang, suasana hatimu tampaknya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Di perjamuan kenegaraan yang sangat dinanti-nantikan, menginjak-injak atasan Long Shuai di bawah kakinya sendiri. Sungguh hal yang diinginkan. Hahaha, kalau begitu, aku harus memberitahumu sesuatu, berita yang membuat pangeran muda semakin bahagia. Ulang tahun Fang Xiaolong, pada tanggal 13 November tahun 1999, tinggal di nomor 168, Desa Chengsong, Jiangcheng. Dilihat dari informasi arsipnya, inilah orang yang berpura-pura menjadi Long Shuai sekarang. Jika kamu ingin mengatur seseorang, segera tangkap orang-orang yang relevan bersama-sama. Mari kita mengadakan pertunjukan besar bersama-sama. Hahaha, Raja Zhenbei,